Kemudian Nabi Muhammad tadi mengatakan Shahibul Hawl Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi rujukan seluruh ulama seluruh dunia, bahkan karena kitabnya ratusan, dan beliau juga berparada sama dengan Shahibul Bait Al-Hasani juga, makanya beliau menghawai Al-Hasani. Dan ada lagi Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Enggak, Abu Hasan Asadri nanti ada kawannya juga Al-Hasani. Pokoknya yang Hasan ada di kawannya. Markanya dia sendiri. Ya, markanya dia sendiri, gak segan mikir kan. Tabarukan, memang kebetulan Ramadan ya, Ramadan, dan kebetulan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Maliki memang wafatnya di pertengahan bulan Ramadan dan di hari Jumat 15 Ramadan, dan juga ada samping-sampingnya di situ. Dan ini termasuk kalamah beliau, karena beliau selalu berdoa, "Atamanna ayat bidaruhi badatul nabi wa kutubi wa naswa'i." Aku berharap, kata beliau, Allah cabut ruhku di antara para murid-muridku dan di kitab-kitabku, dan sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Allah menyatakan doa beliau Allah kabulkan. Bulan puasa di antara para murid-murid beliau, dan puasa bukan puasa sunnah, puasa Ramadan, dan di antara kitab-kitab beliau pasang di Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Di antara karena beliau itu pernah juga santri beliau ini kesukaannya itu telur nagasaki kalau sarapan sama roti sama sayur-sayurnya. Kemudian pagi-pagi dibuatkan sama santrinya, pas lewat lorong ya, di situ ada suara Syekh Muhammad bin Abdul Maliki nangis-nangis terseduh-seduh. Kok tumben Abu ya ini kok nangisnya terseduh-seduh? Ada apa ini? Akhirnya nggak berani masuk. Kemudian setelah berapa menit, 10 menit selesai, Abu ya teriak-teriak, "Aulad, aina futur? Iya, sarapan gue ini." Akhirnya berani masuk dan makan di situ, masih meneteskan air mata. Kata Abu ya, saya mengambil balik. Kalian tahu apa yang terjadi tadi? Dia tahu ya Abu ya. Baru saja Rasulullah SAW datang menghadiri tabakur ini. Langsung dia kota, secara terjaga. Ya, berjumpa dengan Nabi secara terjaga ini tidak mustahil. Kenapa? Secara logika bisa diterima, secara dalil banyak sekali. Ketika Isra wal Mi'raj, ya, Nabi SAW di Baitul Maqdis, yang jadi imam siapa? Rasul. Jadi imam siapa? Para nabi yang jadi makmumnya, padahal sudah meninggal semuanya. Ini dalil dan bukti yang sangat kuat bahwa orang yang masih hidup itu bisa berjumpa kepada orang yang sudah meninggal dunia, rohnya secara terjaga. Dan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu juga menjadi bukti bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa membawa andil penting di dalam orang yang sudah masih hidup. Nabi Musa ya, ketika Rasulullah turun membawa perintah sholat di 50 waktu, bukan 5 waktu, bayangkan 50 waktu. Ya, 50 waktu andai itu terjadi 50 waktu. Nggak ada kesempatan yang menongkrong, keluar, nonton TV, lihat sepak bola, WhatsApp, checking, nggak sempat. Makan sengaja sholat, duduk sengaja sholat 50 waktu, bayangkan. 24 jam itu 50 waktu, pusingnya luar biasa. Kemudian dari Musa memperhatikan Rasulullah, nanti dapat perintah apa dari kamu? Sholat 50 waktu. Nggak bisa sama kamu.
umat saya saja yang bertahun-tahun badannya 2 rakaat nggak kuat, apalagi 50 waktu. Akhirnya naik turun sampai 5 waktu. Dan ini juga berkatnya dari Musa, kita mendapat keringanan sholat yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini bukti yang sangat kuat bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa kepada orang yang masih hidup. Nah, maka beliau adalah seorang wali yang luar biasa, saleh dan sempurna. Dari secara fisik mungkin bisa dikatakan orang Semakah yang paling ganteng beliau, Al-Azhari, ya, Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Azhari. Dari fisiknya paling tinggi, berwibawa, ilmunya tidak diragukan lagi meskipun beliau bermadzhab Maliki. Tetapi di Nusaybat di pondok beliau itu, beliau juga memanggil asatid yang berhadap Syafi'i untuk mengajarkan pada Syafi'i kepada murid-murid beliau. Beliau tidak fanatik dan tidak memaksakan santrinya harus ikut beliau mazhab Maliki, tidak. Tapi bebas. Ya. Sempurna ilmunya. Abahnya juga demikian, Said Alawi. Pernah Said Alawi ini kan waktu beliau masih hidup ngajar di Madinah. Ya. Di Mekah. Kemudian juga berdampingan dengan seorang ulama kalangan Wahabi yang terkenal, yang karangan kitabnya sampai sekarang dibaca, terutama kitab tafsir As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di. Dia punya kitab tafsir itu berapa jilid itu? 6 jilid itu. Tapi di situ ada sumber dari Salafi atau Wahabi. Jadi rujukan ulama Wahabi Salafi. Punya halakoh di masjid itu juga, ada halakoh beliau juga, Said Alawi Al-Maliki. Suatu hari berdung hebat di saat beliau mengajar berdua itu, ya, halakoh masing-masing. Kemudian hujan turun lebat. Nah, orang-orang Badui itu dan santri-santri beliau ini keluar mengambil air hujan yang turun dari selokan air di atas Ka'bah, ambil barokahnya. Dilihat sama polisi pamong rajanya Mekah, Satpol PP Wahabi, ngomong-ngomong, musrik, latar ada, syrik, kau kalian berbicara lakukan itu syirik, jangan. Akhirnya mereka laporan ke Said Alawi bin Al-Azhar. Ya Said, ya Syekh, gimana menurut antum kita mengambil air yang turun dari selokannya Ka'bah di atas itu, kami mengambil barokahnya, gimana hukumnya? Apa haram, apa syirik? Seperti polisi-polisi itu katakan, tidak, itu berkah. Lakukan sepuas kamu. Akhirnya mereka turun lagi hujan-hujan lagi. Nah, polisi ini nggak terima, datang ke Syekh Sa'di. Ya Syekh Sa'di, ini gimana nih orang-orang baru ini? Kok kurang ajar, dibilang sirik masih tetap aja. Katanya Syekh Muhammad Said Alawi Al-Maliki mengatakan itu barokah. Akhirnya Syekh Sa'di itu naik berdiri ngambil serbannya dan menjumpai Said Alawi. Beliau ini Syekh Sa'di termasuk orang yang juga menerima kebenaran dari siapapun. Modern ya, moderat. Kemudian duduk di samping beliau para jamaah di situ ikut hadir. Dua sosok ulama berdampingan, apa yang mau mereka debatkan ini? Akhirnya Syekh Sa'di bertanya, ya Said, apakah benar tadi kau mengatakan kepada orang-orang Badui yang mengambil air hujan di atas Ka'bah itu, kau katakan itu barokah? Betul, barokah. Bahkan itu 2 barokah. Kok bisa 2 barokah? Iya. Apakah kau tidak pernah baca Quran? Maksudnya gimana? Bukankah Allah berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan," dan kami turunkan air dari langit itu mubarakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, inna awal baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan,
Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia di Mekah, yaitu Makkah, adalah Ka'bah itu mubarakah yang diberkahi. Hujan barokah dan Ka'bah juga barokah. Maka ada dua barokah di sini. Akhirnya saya sadar langsung, oh, berkafar min hadanil ayatain. Kenapa kami bisa lupa dari dua ayat ini, kata saya. Akhirnya diterima kebenaran itu, tetapi saya awali mengatakan, jangan dulu wahai saya, kamu ini menerima kebenaran, tapi polisi-polisi kamu itu masih tetap, kalau kamu tidak turun tangan, ikut ngambil barokah di sana, mereka akan tetap mengatakan turun-temurun akan mengatakan itu sih. Akhirnya saya Sa'di keluar ikut hujan-hujanan, bahkan ngambil barokah dari hujan yang turun di selokannya Ka'bah di atas, dan menguasai bajunya untuk menyatakan bahwa itu juga barokah. Rasulullah, kecerdasan dan kealiman Syekh Halawi, abah daripada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Baliki, luar biasa sampai membuat menjadi penyebab hidayah bagi seorang syekh yang terkenal. Dan ini diceritakan di kitab As-Sabab, sanad-sanad Syekh Muhammad Alawi Al-Baliki yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Rawah. Beliau murid dari Syekh Muhammad bin Alawi dan saksi mata kejadian saat itu. Nah, inilah karomah seorang wali yang luar biasa dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah memberikan kekhususan untuk mereka. Sebab itu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita ketahui. Makanya kalau ada orang meskipun dia hafal Quran 30 juz, hafal kitab puluhan kitab, rumahnya penuh dengan kitab semuanya, tapi dia provokator untuk menjauhi keturunan Nabi para habaib, maka tinggalkan dia dan jauhkan dia sejauh-jauhnya. Itu sesat. Sesat bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjauhkan umat dari para keturunan Nabi SAW yang soleh. Ya, berbahaya sekali ini akhir zaman. Kaum Sufiani dikatakan di sini, ya, saya lupa tadi ngasih tanda di perjalanan tadi saya baca, karena saya bingung masalah apa. Akhirnya baca kita ada yang tahu jamas atau kesulitan semua. Artinya repot kesulitan semua. Berarti sudah siap. Nah, kaum Sufiani itu membenci keturunan Nabi, sampai nanti kaum Sufiani itu mengejar Imam Mahdi, karena Imam Mahdi dari keturunan Nabi. Bahkan ada yang mengatakan dari Al-Hasan, ada yang mengatakan dari Al-Husain. Begitu. Maka orang-orang yang mencintai para keturunan Nabi dibenci juga oleh kaum Sufiani, dan kaum Sufiani juga tersebar di mana-mana, bikin provokator untuk menjauhi keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, ya. Liwalidin tahan magamul ula fi jannatil khuldi wa dari sawabi wa qudratun min fadlatin nabi fil jafi tunji min alimil igami wa kaifa bi arhamin tabbalat lahu hamilatan tasla minalil adabi. Katakan dalam sebuah syair, kedua orang tua Nabi itu memiliki kedudukan tinggi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak setetes daripada kelebihan Nabi, darah, kencingnya Nabi yang masuk ke dalam perut seseorang itu bisa menyelamatkan orang itu dari api neraka. Wa kaifa bi arhamin kadadzatahu hamatan tasla binaril adabi. Maka bagaimana dengan rahim-rahim yang mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk neraka. Ya. Sedangkan Ummu Aiman itu malam-malam haus terus minum mangkok yang berisi air. Pagi-pagi subuh dan bilang, mana air di mangkok ini? Aku minum ya Rasulullah. Itu air kencingku dari mana? Apa kata Nabi? Basuh mulut kamu. Tidak. Apa kata Nabi?
idza lan tadkhul nar basuki. Kalau begitu perbuatan tidak akan masuk neraka. Artinya para ulama sepakat, ulama fikih sepakat, semua mazhab sepakat bahwa kelebihan Nabi daripada kencing darah dan sebagainya, fadlatun Nabi itu hukumnya zahir, suci. Kemudian juga Ibnu Zubair pernah ketika Nabi cantuk berbekam darahnya disuruh buang darah. Maka akhirnya selesai bekam, sudah buang, sudah wahai Nabi. Di mana? Di perutku. Apa jawabnya Nabi? Muntahkan. Bersihkan mulut kamu, sucikan. Tidak. Apa jawabnya Nabi? Man khalaqo damu dami lam tamussahu nar. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka dia tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita renungi. Ini harus disahih. Makanya mereka yang betul-betul ada darah Nabi di dalam tubuhnya, kemudian di akhir zaman dia betul-betul menjaga anugerah itu, maka akan mendapatkan keutamaan anugerah husnul khatimah ketika di awal. Meskipun sebelumnya dia itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia sungguh-sungguh kembali kepada Allah, insya Allah di akhir hayatnya dia akan husnul khatimah karena terdorong ada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali. Kejadian nyata dan sampai saat ini, jika ada pertanyaan siapa orang yang haji dari dulu sampai akhir zaman tidak pernah berhenti setiap tahun, ada pertanyaan seperti itu, apa jawaban kita? Seorang imam besar ahli hadis Saleh Sufi, ya, ketika beliau imam ini langsung menegur, dipakai kulit sudah izin yang pasti mau dimasak, mau dimakan halal itu turun, karena dia wajib memberitahu yang halal dan yang haram. Perempuan itu pakai, kalau kamu buat makan haram hukumnya. Maka ibu itu menjawab, itu halal, boleh halal. Menurut kamu haram, kalau menurutku haram. Ini berarti yang fikih sembarang. Kayak tadi, bagaimana bisa demikian? Menurutku halal, menurut kamu halal. Iya, ini darurat. Darurat tuh mahdurat. Di rumahku banyak anak-anak yang aku didik, yang aku jaga. Mereka anak-anak yatim yang sedang kelaparan. Aku kesulitan cari makan. Kalau seandainya aku nggak kasih makan hari ini, mungkin dia mati, mereka mati. Maka terpaksa bagai-bagai ini akan kami makan. Ini halal buat kita. Akhirnya dia sadar dan ini memang benar secara fikih. Akhirnya dia penasaran, orang ahli fikih perempuan siapa? Man anti? Siapa engkau? Anak fulana, binti fulana, binti fulana, binti fulana, binti fulana, binti Fatimah Az-Zahra, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku fulana, aku adalah putri Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua perbuatan yang ada di unta itu diturunkan semuanya dan diberikan kepada si Syarifah tersebut. Aku akan menghadap datukmu Rasulullah, bagaimana aku meninggalkan cucunya dan keadaan kelaparan, apa yang akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kamu sholat taraweh 23 rakaat bila perlu dilapangkan seperti di Agong. Kalau di Agong itu kan anak-anak mudanya semangat cari tarawehan. Masjid mana nih yang ngadain taraweh lagi? Taraweh lagi. Masjid mana nih? Ngadain taraweh sampai jam 2 pagi jangan sampai sahur. Kalau di sini masjid mana nih yang paling cepat sholat taraweh? Kan begitu. Ya, kalau di sini ramalan mau sholat taraweh, besoknya jamaahnya pulang sholat taraweh masing-masing. Kan begitu. Kalau di Agong enggak, anak-anak mudanya nyari masjid yang
ada sholat tarawih lagi. Kan di sana enggak sholat tarawih kompak, tidak, tapi ada yang jam berapa, jam 9, jam 10, jam 11, terus demikian. Subhanallah. Beliau adalah Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak akhirnya malamnya beliau balik lagi. Semua perbekalannya habis, beliau pulang kembali, tidak jadi haji. Tetapi setelah musim haji selesai, orang-orang semuanya berdatangan ke rumah Syekh Abdullah Mubarak. Ya Syekh, ahlan wa sahlan marhaban, haji mabrur, sa'i mubarak. Selamat haji yang berkah, haji yang mabrur insyaallah. Terima kasih telah memimpin doa di Arafah. Terima kasih telah memimpin sa'i bersama kami. Terima kasih telah memimpin tawaf bersama kami. Loh, bingung ya? Aku nggak berangkat haji kok mereka pada terima kasih semuanya. Bukan 1, 2, 3 orang, puluhan orang yang hadir ke beliau mengucapkan selamat haji pada beliau haji. Kata Nabi, wahai Abdul Mubarak, jangan heran dan jangan bingung. Allah telah menggantikan sosok dirimu yang melakukan tawaf, yang melakukan sa'i, yang melakukan Arafah dan seluruh manasik haji. Malaikat-malaikat Allah menyerupai dirimu sampai hari kiamat. Barokahnya apa? Barokahnya memuliakan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sholat tarawih banyak sekalipun, puasa dengan pada harga luar biasa, terus Al-Quran. Tetapi kalau kamu nyakitin tetanggamu, puasa dan tarawihmu sia-sia. Kamu nyakitin keluargamu, tarawihmu, tadarusmu, puasamu sia-sia. Bagaimana kalau menyakitin keluarganya di Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kalau kamu memusuhi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hati-hati makanya Imam Junaid Al-Baghdadi yang menjadi rujukan tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita ini Asy'ariyah, Syafi'iyah, tasawufnya Ghazaliyah, Junaidiyah, tadi itu sendirian. Imam Junaid seorang wali yang luar biasa. Imam Junaid ini pernah di majlis itu, beliau ada seorang Yahudi pura-pura ikut bermajlis, ingin ngetes firasatnya sampai di mana. Akhirnya, ya Imam, aku mau bertanya sama kamu. Apa itu? Ma makna hadis ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bi nurika. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Lalu beliau menundukkan kepala sebentar dan mengadakan lalu menjawab, sekarang ini waktunya kamu masuk Islam. Akhirnya si pemuda itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Artinya apa? Imam Junaid mengetahui, berfirasat bahwa dia seorang Yahudi, dan Imam Junaid sudah mengetahui bahwa tertulis saat itu juga dia masuk Islam. Akhirnya orang ini percaya. Pernah suatu hari Imam Junaid ini muridnya ada lagi. Imam Junaid datang ke rumah muridnya. Si murid ini terlintas di hati yang pertama, khatir yang pertama, khatir awal, gurunya Imam Junaid ada di depan pintu. Tapi dia tepis. Khatir yang kedua, gurunya itu ada di depan pintu. Sampai khatir yang ketiga muncul lagi suara itu, bisikan itu, guru ada di depan pintu. Akhirnya dibukakan yang ketiga. Kata Imam Junaid, kenapa kamu tidak membukakan pintu ketika lintasan hati yang pertama, wahai murid? Itu Imam Junaid, seorang wali besar. Kamu tahu nggak kenapa Imam Junaid jadi wali besar? Apa penyebabnya? Imam Junaid itu dulunya bukan ahli sufi. Beliau itu ahli gulat, ahli petinju. Coba baca perhatian. Beliau itu petinju yang tidak pernah terkalahkan. Seorang wali yang badannya berkuat. Beda sama Salih Muhammad ya.
lupa Imam Junaid. Petinju yang dapat terkalahkan. Pada saat ada pertunjukan lagi tinju itu, semua orang tidak ada yang berani daftar. Ada satu orang tua berani daftar. Kenapa? Karena kelaparan. Butuh duit dia. Butuh duit. Dan ternyata dia seorang hadim. Ketika di ring tinju, ya, di panggung tinju, beliau berbisik, aku ini keturunan dari Al-Mughirah. Kalau aku kalah, aku gak ada duit dan keluarga aku kelaparan. Imam Junaid langsung bergetar hatinya. Waduh, ini keturunan, kalau saya pukul babak belur dia kalah, kasihan juga keluarganya kelaparan. Pasti kalah ya. Ya sudah, aku kalah, pura-pura kalah. Akhirnya subhanallah tinju dimulai. Subhanallah kena pukulan jatuh, dan akhirnya kalah Imam Junaid. Orang-orang bingung. Seorang tua kurus kering bisa mengalahkan Imam Junaid yang tebal badannya. Ternyata si guru itu adalah seorang hadis keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah Imam Junaid tidak bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Junaid, kalau kau telah menyelamatkan daripada keturunanku, maka saat ini sudah waktunya kamu aku selamatkan dari api neraka. Akhirnya sejak saat itu dia tinggalkan selama perjuangannya. Dia tinggalkan semua itu dan fokus kepada ilmu agama sampai terus mujahadah dan menjadi seorang imam besar, menjadi wali yang luar biasa, yang kalamnya ditulis di mana-mana. Kalamnya ada di Ihya Ulumuddin, kalamnya ada di Risalah Musyariah dan beberapa kitab, ada kitab tasawuf. Imam besar yang mendapat hidayah menjadi seorang wali karena menghormati, mentaati keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nasihat buat saya pribadi dan saya. Akhir zaman, ya, akhir zaman, hati-hati. Jangan sekali-kali ada kebencian kepada keturunan Nabi meskipun dia salah. Kalau salah, kamu tegur. Kenapa? Kamu dapat ilmu dari siapa? Dari datuknya. Kamu serahkan orang tua kamu itu dari manakah Allah bisa masuk Islam ini sepulau Jawa? Asbab siapa? Mereka para keturunan dianggap berisi. Makanya iblis itu dendam kepada keturunan Nabi dan semua para pengikutnya, buat fitnah dan lain sebagainya. Kalau saya ikut, serahkan semua kepada ahlinya. Jangan sampai ada kebencian di hati kita sedikit pun kepada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.